yakni pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di ujian seminar proposal. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita kan jalani semua juga kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita jalani semua juga kemana. Sesayangkan nona. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita jalani semua juga kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona. Semoga kita jalani semua juga kemana. Sesayangkan nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dergosi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Itu banyaknya pertanyaan tentang bagaimana cara menjawab soal-soal ujian seminar proposal di semester akhir. Itu di video kali ini terkhusus saya sampaikan bagi mahasiswa-mahasiswi semester akhir di dalam ujian seminar proposal. Itu simak dan dengarkan video ini baik-baik dan bisa dipraktikkan langsung ketika mahasiswa-mahasiswi sedang mengikuti ujian seminar proposal. Itu jangan di-skip supaya memperoleh pengetahuan dan simulasi bagaimana proses ujian seminar proposal itu dengan baik dan sempurna. Langsung ke videonya. Cek cus. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah proses mengikuti ujian seminar proposal bagi mahasiswa-mahasiswi semester akhir, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, resah, dan galau berkepanjangan. Seminar proposal sebagaimana biasa yang sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di dalam presentasi di bangku perkuliahan, baik secara offline maupun secara online. Ada 6 poin penting yang harus disiapkan oleh seorang mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti proses seminar proposal penelitian. Yang pertama adalah salam. Salam ini sangat penting sekali untuk membangun sebuah komunikasi pertama bagi seorang mahasiswa yang akan menyampaikan presentasinya terhadap sekretaris dan narasumber di ujian seminar proposal. Salam tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau agama Islam tentunya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agama yang lain mungkin dengan menggunakan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Setelah salam kelar kita lakukan dengan sempurna, yang kedua yang harus kita lakukan adalah salam penghormatan bagi sekretaris dan narasumber di dalam ujian seminar proposal. Kita harus hafal identitas seorang sekretaris dan narasumber yang akan menilai tentang proposal penelitian kita. Maka betul-betul dilihat gelarnya dan nama lengkapnya, jangan sampai salah. Seperti yang kami hormati sekretaris ujian seminar proposal, yakni Ibu Dr. Murniati MPD. Dan yang kami hormati juga narasumber yang akan menguji di seminar proposal ini, yakni Profesor Dr. Muhajir MPD. Kita harus hafal identitas yang akan menguji kita. Kalau sudah kita menyapa dengan baik dan sempurna, langkah selanjutnya, yakni yang ketiga, memperkenalkan diri. Setelah kita lewati yang kedua, menyapa narasumber, kita masuk ke jenjang yang ketiga, yakni memperkenalkan diri sendiri. Yang ketiga yang harus disampaikan, biarpun dosen kita sudah tahu nama dan NIM kita, tapi kita tetap menyampaikan, nama saya Muhammad Warso dengan NIM 0208848501. Kenapa sih kita harus tetap memperkenalkan diri? Karena tidak semuanya dosen memahami dan mengerti nama lengkap kita dan NIM kita berapa sebagai mahasiswa resmi. Maka perlulah dikenalkan NIM dan nama kita secara lengkap. Yang keempat, ini yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa-mahasiswi untuk proses ujian seminar proposal. Menyampaikan judul proposal penelitian. Ini jangan sampai terlupa. Kita harus sudah hafal betul judul kita. Contoh, diagnosis kesulitan belajar kelas 24 di SMA Negeri 1 Siak. Ini sangat penting karena lucu sekali seorang mahasiswa-mahasiswi yang seminar proposal masih melihat judul proposal penelitiannya. Harus hafal di luar kepala. Yang kelima adalah menyampaikan poin-poin terpenting yang dipaparkan di dalam proses ujian seminar proposal. Yang pertama adalah menyampaikan pendahuluan bagaimana seorang mahasiswa ini menyampaikan latar belakang persoalannya sehingga mengangkat judul yang akan diteliti di lembaga tersebut. Diagnosis kesulitan belajar di SMA Negeri 1 Siak dijelaskan adalah latar belakangnya siswa-siswinya banyak sekali yang mengeluh akan adanya pembelajaran di dalam proses daring ini sehingga perlu diadakan diagnosis kesulitan belajar, khususnya pembelajaran menghafal ayat-ayat Al-Quran, karena susah sekali untuk menyampaikan makhrajul hurufnya di dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya demikian. Setelah itu, sampaikanlah kajian teoritisnya, landasan dasarnya, bahwasanya apa yang akan diangkat, apa yang akan dijadikan sebuah penelitian mempunyai teori-teori yang kuat untuk diadakan penelitian. Teori-teori ini harus disampaikan menurut pendapatnya siapa, di bukunya siapa. Contoh, diagnosis kesulitan belajar saya ambil berdasarkan pendapatnya Profesor Dr. bla 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 di dalam sebuah bukunya, yakni bukunya Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Bukunya yang berjudul tentang diagnosis kesulitan belajar.
studi mengatasi masalah pembelajaran bagi anak didik di sekolah. Dengan kajian teori yang seperti itu, maka akan menguatkan sebagai tonggak dasar sebuah penelitian kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang mahasiswa-mahasiswi dapat menyampaikan tentang metodologi penelitiannya. Metode penelitian ini menjadi sebuah yang penting di dalam penyampaian, karena disinilah akan ada pengumpulan data dan akan ada analisis datanya. Disinilah seorang peneliti akan menguliti, mencari sebuah solusi di dalam permasalahan yang akan diangkat oleh seorang peneliti tersebut. Dan poin yang terakhir adalah menyampaikan ucapan terima kasih bagi sekretaris dan narasumber yang sudah memberikan masukan-masukan terhadap proposal penelitian kita. Seorang peneliti harus legowo ketika diberi masukan untuk perbaikan dari proposal penelitian kita. Itulah keenam hal yang harus disampaikan di awal mengikuti proses ujian seminar proposal. Kita memasuki yang intinya, yakni pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di ujian seminar proposal, sering dilontarkan oleh sekretaris dan narasumber di dalam proses ujian seminar proposal penelitian. Yang pertama, biasanya seorang sekretaris dan narasumber sering menanyakan, apa alasan saudara mengambil judul ini? Maka seorang mahasiswi harus menjawab secara ilmiah. Apa saja alasan-alasan secara logika berpikirnya mengambil judul yang akan diangkat di dalam sebuah proses penelitian. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebagai contoh di atas, diagnosis kesulitan belajar di SMA 1 Siak. Maka seorang mahasiswa bisa menjawab ketika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah, saya tertarik mengangkat judul diagnosis kesulitan belajar di SMA 1 Siak karena di sana banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi seorang anak didik kita, siswa-siswi kita yang berada di lapangan sesuai survei awal yang sudah kami lakukan. Ini data yang kami dapatkan di permulaan. Yang kedua, biasanya pertanyaan yang muncul dari sekretaris dan narasumber di dalam ujian seminar proposal adalah, apa permasalahan yang Anda angkat, saudara angkat? Maka kita harus jawab dengan ilmiah. Persoalannya adalah bagaimana seorang siswa-siswi di SMA 1 Siak itu mengalami kesulitan belajar dengan adanya pembelajaran daring. Maka perlu diadakan diagnosis kesulitan belajar bagi yang membutuhkan. Maka diharapkan dengan adanya diagnosis ini dapat membantu siswa-siswinya dapat mengatasi persoalan pembelajaran. Maka saya merumuskan bagaimana proses diagnosis kesulitan belajar di SMA 1 Siak. Yang ketiga, biasanya tujuannya apa? Maka tujuannya disesuaikan dengan perumusan permasalahan yang diangkat oleh seorang peneliti tersebut. Yang keempat, yang biasa muncul pertanyaan adalah, apa menariknya dari penelitian yang akan saudara angkat? Maka kita harus bisa membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Biarpun teorinya sama, judulnya sama, semua sama, tapi kita mempunyai sebuah perbedaan di dalam proses penelitian yang akan kita angkat. Kita harus menemukan poin yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Sebutkanlah di sini. Penelitian saya lebih fokus kepada proses mengetahui di mana letak kesulitan belajar siswa-siswi, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam. Sering muncul adalah pertanyaan berikut ini adalah data. Bagaimana saudara bisa mengumpulkan data? Jawaban yang ilmiah adalah, saya akan mengumpulkan data melalui data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang utama yang saya lakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid sesuai dengan kebutuhan di dalam sebuah penelitian. Data sekunder, saya akan menambah data-data yang dapat menguatkan dari data primer tersebut. Maka ini sangat penting dikuasai oleh seorang mahasiswa-mahasiswi untuk mengetahui mana data primer dan mana data yang sekunder. Untuk mengetahui, silahkan link ke video saya yang sudah terupload di channel YouTube. Dan yang terakhir yang biasa muncul, pendekatan apa yang saudara lakukan? Maka seorang peneliti harus mengetahui dengan betul-betul pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan metodologi penelitian yang biasa dilakukan di dalam serata 1 biasanya cuman menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kenapa kuantitatif? Karena alasannya bla 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 bla. Kenapa kualitatif? Karena alasannya bla bla bla. Maka kita harus menguasai tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif sebagaimana yang sudah ada di video saya. Tinggal klik dan mendengarkan, insya Allah paham. Kalau belum paham, silahkan workshop, saya akan telepon balik untuk menjelaskannya. Mudah kan? Dan yang terakhir, biasanya seorang narasumber dan sekretaris menanyakan bagaimana cara saudara menyelesaikan penelitian ini. Maka jawabannya adalah saya akan menyelesaikan skripsi ini, penelitian ini berdasarkan rangkaian proses penelitian sesuai dengan metodologi yang saya gambarkan di dalam proposal ini tentang kisi-kisi dalam menjawab soal pertanyaan di seminar proposal beserta awal menyampaikan presentasi proposal penelitian. Semoga dapat membantu mahasiswa-mahasiswi semuanya sebagai simulasi di dalam proses menyampaikan materi dan menjawab permasalahan di dalam seminar proposal penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah fastafil khairas wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.